warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Jam terakhir. Masih semangat ya? Masih. Harus semangat. Gitu? Baik, untuk pertemuan hari ini sebelum nanti kita ke materi, seperti biasa kita awali dulu dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap pelajaran ya? Siap. Siap? Kalau sudah siap, coba Frida cek semua buku sudah disiapkan? Sudah. Jika sudah, baik, sebelum nanti kita masuk ke materi, kita akan membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu. Nanti untuk materi kita hari ini adalah puasa yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu, itu ya. Kemudian sebelum kita ke materi, tadi kita akan buat kesepakatan. Kesepakatannya adalah nanti ketika Frida menjelaskan materi, silakan kalian simak baik-baik, jangan ribut sendiri atau mungkin malahan ngantuk dan seterusnya, gitu ya. Kemudian bagi yang mau ke belakang, tunjuk tangan dulu, kemudian minta izin ke belakang. Kemudian ada yang sakit? Mbak Sinta sakit? Mbak Sinta boleh ke UKS sekarang daripada nanti di kelas sakitnya tambah parah. Boleh diantar sama Mbak Devi atau siapa? Nanti dilakukan balik ya, di sana ya. Bisa obat. Kemudian selain itu, ketika kita nanti akan berdiskusi, silakan kalian diskusi dengan baik, dan ketika mempresentasikan juga harus dengan tanggung jawab dan penuh semangat, gitu ya. Kemudian untuk materi kita pada hari ini, siang hari ini, maaf, ada beberapa hal yang mungkin sedikit menyangkut dengan yang namanya ada perempuan dan laki-laki, karena kita bahas tentang puasa, ada hal yang membatalkan puasa dan seterusnya. Nanti ada hubungannya dengan perempuan mungkin yang tidak dirasakan atau tidak dialami oleh laki-laki. Jadi tolong semuanya, kita sudah dewasa semua, kalian sudah dewasa, sudah tahu mana itu yang sarung, mana itu yang memang harus disampaikan untuk pembelajaran. Jadi tidak boleh ada yang mengarah ke hal-hal yang berbau pornografi atau mungkin juga yang melecehkan perempuan maupun laki-laki. Itu ya, karena nanti ada hal yang membatalkan puasa, salah satunya ini dan itu nanti kita bahas. Baik, kita akan mulai ke materi. Akan tetapi sebelumnya Frida sampaikan dulu pertanyaan tentang puasa. Siapa yang tahu apa itu puasa? Sebelah sini mungkin. Yang kalian tahu aja, puasa itu apa sih? Apa puasa? Puasa itu, kalian kemarin puasa itu ngapain? Menahan diri. Menahan diri itu bahasa Jawanya adalah apa ya? Kalau kita bilang ya pokoknya ini sabar, gitu ya. Kita pengen makan, nanti sabar dulu karena ada waktunya. Puasa itu ada waktunya dari terbit fajar hingga terbenam matahari dan seterusnya. Kemudian Wida tanya, kemarin ada yang meninggalkan puasa selama bulan Ramadan? Ada tidak? Yang cewek mungkin? Ada yang berhutang? Kita bahas bagaimana cara menyangkang atau membayar hutang tersebut, begitu ya. Baik, untuk materi kita langsung bahas dulu. Silakan kalian amati slide yang akan Wida tampilkan. Kita akan belajar tentang puasa. Sebelumnya akan Wida sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita kerjakan atau kita capai pada pembelajaran hari ini. Judulnya adalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Seperti nanti kita juga akan bahas tentang dalil nakli, di mana di dalamnya juga puasa tujuan utamanya adalah membuat kita menjadi bertakwa, bukan yang lain. Kemudian tujuan pembelajaran
keempat, menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan macam-macam puasa wajib dengan benar. Kemudian ada beberapa tujuan yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita sampai kepada menjelaskan macam-macam puasa wajib dengan benar. Nanti ada beberapa puasa wajib akan kita diskusikan, kita bahas bersama sampai kita semua paham apa saja yang termasuk puasa wajib dan apa ketentuannya serta apa yang harus dilakukan ketika kita sedang berpuasa wajib tersebut. Begitu. Kemudian selanjutnya kita langsung kepada materi pengertian puasa. Bisa dilihat di situ bahwa puasa menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Intinya menahan itu ya sabar dulu, begitu ya. Kemudian kalau menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kita bahas dulu. Terbit fajar itu kapan? Imsak, subuh, terus ini apa? Imsak atau subuh? Nah, jadi kita bahas ya, untuk kalau di Indonesia ada istilah imsak. Imsak itu belum fajar atau belum subuh. Karena imsak di dalam pengertiannya atau di Indonesia, kalau di Arab malah tidak ada istilah imsak. Jadi langsung subuh berarti mulai puasa. Kalau imsak ini adalah peringatan. Kalau di sini imsak itu peringatan bahwa waktu sahur tinggal beberapa menit lagi. Jadi silakan yang belum makan cepet-cepet gitu, artinya jangan sampai nanti sudah masuk waktu fajar masih makan, berarti puasanya kan tidak sah begitu. Jadi bedanya imsak, tadi ada yang mengatakan imsak dengan subuh. Kalau imsak itu hanya memberikan peringatan kalau waktunya sudah hampir nih, sudah mau puasa nih. Nah, ketika manjing atau sudah masuk waktu subuh, maka semua kegiatan yang membatalkan puasa itu harus dihentikan. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Biar kita jelas langsung runtut, kita langsung ke hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Yang pertama, apa? Ini dibaca. Sengaja. Kenapa ada istilah dengan sengaja? Karena coba perhatikan, kalau kalian puasa, sedang puasa, sudah niat, sudah ini dan itu, siangnya kalian lupa, tidak ingat sama sekali kalau kamu sedang berpuasa, terus kamu makan sampai kenyang, batal enggak? Apa? Tidak batal karena tidak sengaja. Tapi yang tahu sengaja atau tidak kan kita ya. Kalau misalnya kita sedang berpuasa sering memang lupa ya. Tapi kalau misalnya kita baru minum belum banyak, itu biasanya langsung ingat ya. Ya Allah, saya sedang berpuasa. Begitu. Kalau yang sampai kenyang mungkin ada tapi jarang. Barangkali kalian mendapatkan nikmat, itu nikmat ya. Udah lapar-lapar, lagi puasa, tahu-tahu kamu lupa, terus ada makanan kamu makan, udah kenyang baru ingat. Itu nikmat atau apa itu? Ya, bisa kita katakan nikmat ya. Kemudian kamu makan sampai kenyang baru ingat. Oh, saya puasa, tapi ini udah kenyang. Itu tidak membatalkan karena kamu tidak ingat. Dan ingat ya, jangan pura-pura lupa. Itu lupa beneran loh ya, bukan lupa-lupaan. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Kenapa seperti itu? Karena kalau muntah itu nanti akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam, kemudian akan menimbulkan rasa-rasa yang tidak enak dan juga nanti membatalkan puasanya. Barang yang sudah keluar dari tenggorokan, kemudian nanti ada yang masuk lagi, maka itu juga menjadi batal. Kalau tidak sengaja bagaimana? Pokoknya Allah itu maha baik,
Maha Penyayang. Jadi sesuatu yang tidak disengaja, kesalahan sebesar apapun jika tidak disengaja, kita mohon ampun sama Allah pasti diampuni atau dimaafkan. Gitu. Jadi muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Misalnya ada teman-teman atau adik-adik yang kalau misalnya gosok gigi sering mau muntah gitu. Ada ya kalau gosok gigi suka mau muntah. Nah kita kan berarti sudah tahu kalau kita mau gosok gigi sampai bersih sampai dalam-dalam kita kayak mau muntah, berarti harus diakali cara gosok giginya sebelum fajar. Karena kita tahu kalau kita gosok gigi nanti akan muntah. Nah kalau misalnya kita masih nekat kemudian kebetulan kamu siang-siang gosok gigi kemudian muntah, maka menjadi batal karena itu dibuat-buat. Begitu. Surah Al-Baqarah ayat 187 kita baca, itu ada panjang tapi cukup dibaca yang ada bil-bilnya saja. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu ayyuhalladzina amanu kutiba Fardi syahri Ramadana hadis sanati billahi ta'ala. Pakai fardu boleh, pakai lillah juga boleh karena sama saja itu adalah niat yang difardukan atau diharuskan. Kemudian artinya adalah saya niat puasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah. Karena puasa itu adalah ibadah yang paling pribadi, paling tidak bisa dipamerkan, begitu ya. Kalau kita sholat misalnya, maka boleh kita lagi sholat, ya bukan boleh, ya boleh sih ya. Kita lagi sholat, ada yang motoin, terus di upload ya di sosial media, misalnya ini sholatnya rajin, ini buktinya, misalnya gitu ya. Kemudian nanti kalau kita ke Mekah semua, amin ya. Amin. Amin. Pengen ya? Puasa wajib itu ada 4. Ada puasa apa saja? Puasa Ramadan, puasa Nazar, puasa puasa kafarot atau kifarot. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan bahas masing-masing kelompok membahas satu puasa wajib. Ayo, silakan berkumpul.
masih bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal. Nanti kita bahas di minggu depan ya. Untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, biar semangat, biar kita mengingat kembali apa yang sudah pernah diajarkan oleh Sunan Kalijaga, tahu ya? Nah, salah satunya adalah lagu ini. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Nanti satu lagi tugas adalah mencari arti dari lagu ini. Oke? Jadi untuk pertemuan hari ini, barangkali tadi selama belajar bersama kalian ada kalimat yang tidak mengenakan, ya mohon maaf ya. Maafkan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Dimana kita bahas puasa sunnah. Jadi harus dibaca-baca dulu tentang materi puasa sunnah. Baik, untuk hari ini pertemuan kita cukupkan, kemudian bisa berkemas-kemas sebelum nanti kita berdoa bersama. Silakan Ketua Gus memimpin doa.